Om Swastiastu. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nilo Putuswandewi, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika dengan NIM 250402207. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Tabanan. Ini KTP saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan dipimpin. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Oke, tetap berdiri dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doanya kali ini? Oke, silakan Tasya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya pimpin dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Oke. Siapa yang nggak hadir? Sukma. Sama? Satu orang? Juliet. Kenapa Sukma dan Juliet? Sakit keduanya ya. Oke, coba Ibu lihat ya sekeliling. Jadi untuk menumbuhkan jiwa peduli terhadap lingkungannya ya. Jadi kalau kalian lihat ada di sekeliling kalian sampah, botol-botol yang sudah nggak kepake, silahkan dibuang dulu ya. Jadi biar bersih di sekitar kalian, kalian sehat, kalian nyaman belajar. Ya, ada nggak kira-kira masih sampah di sekeliling kalian? Kalau ada, silahkan dibuang. Nggak ada? Oke, berarti sudah bersih ya kelasnya ini. Berarti kalian sudah menciptakan kebiasaan untuk peduli dengan lingkungan. Biar lebih rileks. Lebih rileks nih ya. Coba kalian tarik nafas. Tahan. Hembuskan. 3 kali, lagi sekali tarik nafas. Hembuskan. Lagi sekali tarik nafasnya. Hembuskan. Lebih rileks nggak? Lebih rileks ya sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu siapkan dulu gininya ya, intinya. Kalian sambil persiapkan dulu alat tulisnya, ya. Silakan dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk hari ini. Mungkin dari bukunya silakan dikeluarkan, pulpen dan alat dukung lainnya. Ada yang masih ingat? Nah, minggu lalu, temuan terakhir kita belajar materi apa? Fungsi atau persamaan kuadrat. Kalau hari ini baru kita belajar fungsi. Oke, untuk ingat materi yang minggu lalu ya. Mari kita ingat-ingat kembali, kita ulas kembali karena pasti akan dipakai untuk materi selanjutnya. Ada yang masih ingat nggak? Apa syarat suatu persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real? Siapa yang bisa menjawab atau masih ingat? Silahkan angkat tangannya. 2 akar real. Angkat tangannya, ayo. Jangan malu-malu. Oke, silakan Nanda. D kurang dari 0. D kurang dari 0. D-nya itu apa? Diskriminan. 2 akar real berbeda. D kurang dari 0. Oke, kurang tepat sedikit. Siapa yang mau menambahkan atau melengkapi? Silakan Okta. Saat diskriminannya lebih dari 0. Oke, yang tepat itu adalah D-nya atau diskriminannya lebih dari 0. Oke, beri tepuk tangan untuk Nanda dan Okta. Selanjutnya, kalau berarti udah ingat ya, sekarang D-nya bukan D-nya atau persamaan kuadrat yang mempunyai akar kembar. Nah,
akar kembar atau satu akar saja. Syaratnya apa? D sama dengan 0. D sama dengan 0. Benar ya? Berarti kalau yang tidak memiliki akar real Kurang dari 0. kurang dari 0. Sudah ingat? Sudah ya. Jadi persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akarnya itu kalau dia D-nya itu lebih dari 0, dia memiliki akar real yang berbeda. 2 akar ya. Kalau D-nya sama dengan 0, hanya memiliki 1 akar. Akar yang kembar ya, bisa dibilang ya. Kalau D-nya kurang dari 0? Kurang dari 0? Nggak ada. Tidak memiliki akar real. Ya, seperti itu ya. Coba kalian lihat ya ke depan ya. Perhatikan ke depan. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Orang lempar bola basket. Bola basket. Apa lagi dilihat? Cowok. Lengkungan lagi. Ring. Lagi apa lagi? Putih. 10 bola basket. Oke, benar ya? Ya, ini adalah gambar dari yang paling tepat ya, gambar lintasan dari bola basket. Ya, bentuknya seperti itu. Kira-kira di mana kalian melihat gambar seperti ini lagi? Jembatan. Pelangi, benar ya? Air mancur. Jembatan. Ada lagi? Masih banyak lagi ya. Jadi kalian bisa lihat gambar seperti ini di kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak sekali penerapan matematika itu pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar dari bentuk seperti ini berbentuk apa namanya? Setengah lingkaran. Oke, bagus. Lengkungan lagi. Kalau di geometri, ada yang masih ingat? Tidak? Ya, jadi dinamakan bentuk parabola. Ya, gambarnya ini ya. Gambarnya ya, bentuk lengkung ini dinamakan menyerupai parabola. Jadi lintasan bola basket ini berbentuk parabola, di mana bola basketnya itu ya, bola basketnya itu kalau kita gambarkan di bidang kartesius itu dia berada di grafik parabolanya. Nah, parabolanya ini adalah bentuk grafik dari fungsi kuadrat kalau digambarkan di bidang kartesius. Nah, sekarang coba dari pertanyaan-pertanyaan tadi kalian hubungkan kira-kira apa pengertian dari fungsi kuadrat yang kalian dapatkan. Oke, silakan. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinom atau suku banyak dan dengan pangkat tertinggi yang variabelnya ada 2. Ya. Jadi gambar tersebut itu gambar parabola. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi benar sekali ya. Fungsi kuadrat itu adalah bentuk polinom dengan pangkat tertingginya adalah berapa? 2 ya. Kuadrat, ingat ya, kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kalau fungsi kuadrat itu nanti kalian gambarkan dalam bidang kartesius, disuruh gambar. Gambarnya itu nanti akan berbentuk yang namanya parabola. Ya, jadi seperti ini ya definisinya. Kalau secara matematika, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang bentuk umumnya ya. X kuadrat plus BX plus C dengan A, B, C-nya itu adalah elemen bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, sama seperti yang minggu lalu persamaan kuadrat, hanya saja ini fungsinya. Kemarin kan persamaannya ya, yang sama dengan 0, kalau ini fungsinya. Oke, sudah sampai di sana dulu. Udah berasa agak panas nggak? Oh, panas. Oke, kita pendinginan dulu ya. Kita games dulu. Nah, kita kan kedepannya duduk nih, biar lebih rileks. Berdiri yuk, kita berdiri. Coba berdiri semuanya. Biar nggak capek nanti duduk lama. Oke, aturan gamesnya gampang. Ikuti apa yang ibu katakan. Sederhana ya. Gamesnya itu adalah ikuti apa yang ibu katakan. Kalau ibu bilang bebek, kalian jawabnya? Bebek. Kalau ibu bilang ayam? Ayam. Oke, kita mulai ya gamesnya ya. Ayam. Bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam.
Ayam, 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 bebek. Ayam, bebek, bebek. Berapa banyak bebek? Berapa banyak bebek? Gak kompak. Kita ulangi lagi sekali. Ayam. Bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, 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 ayam. Berapa banyak bebek? Oke, sudah konsentrasi berarti ya. Udah tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Sudah konsentrasi ya. Jadi biar fokus sekarang ya. Jadi biar fokus dan konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari. Nah, jadi nanti di akhir Ibu harapkan kalian setelah kita diskusi belajar hari ini, kalian itu bisa mengidentifikasi dan tahu apa sih karakteristik dari fungsi kuadrat. Selain itu, nanti tentunya setelah mengetahui itu, kalian Ibu harapkan bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari tentang karakteristik dari fungsi kuadrat. Jadi ada dua ya nanti capaian kita. Kalian tahu apa itu karakteristik fungsi kuadrat, apa saja, dan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang fungsi kuadrat. Ya, jelas ya apa yang kita mau capai hari ini. Oke, selanjutnya kalian perhatikan kembali. Ya, perhatikan kembali gambar yang di depan, yang tadi. Gambar apa tadi ini? Yang tepat tadi kan Ibu udah sampaikan. Lintasan, ya. Lintasan dari bola basket. Coba Ibu gambarkan sekarang ke dalam GeoGebra, aplikasi GeoGebra yang mungkin sudah kalian ketahui. Nah, seperti ini ya. Jadi pelemparan bola basket kalau kita gambar, nah seperti ini ya. Dia grafiknya terbuka ke bawah. Benar ya, terbuka ke bawah. Nah, bagaimana kalau A-nya Ibu ganti nih? Kalau parabola itu kan disusun oleh fungsi kuadrat yang ada A, B, C. Nah, sekarang A-nya nih Ibu ganti menjadi bilangan, tadi kan negatif ya. Sekarang Ibu ganti jadi positif. Nah, misalkan berapa ini? 3 deh. 3. Gimana jadinya grafiknya? Kalau tadi? Ke bawah. Kalau sekarang kalau positif? Ke atas dia ya terbukanya. Nah, jadi nanti kalian akan mencari apa sih pengaruh dari variabel A, B, C itu terhadap fungsi kuadrat. Yaitu namanya karakteristik ya. Mencari bagaimana variabel ini mempengaruhi bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya, sesuai gaya belajar kalian ya. Mungkin ada yang senangnya visual, audio visual, dan senang mengeksplorasi. Silahkan duduk bersama teman-temannya. Oke, silahkan. Udah ya, semua duduk berkelompok. Nah, untuk sekarang, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ya, sebelum Ibu bagikan LKPD kalian, silahkan kalian buka dulu LMS-nya kalian. Silahkan buka LMS-nya. LMS-nya ya, LMS-nya Ibu matematika. Jadi silakan kalian buka, cari materi yang topik kita hari ini, yaitu berkaitan tentang fungsi kuadrat. Fokus ke fungsi kuadratnya. Nah, sebelum LKPD mulai, kita awali dengan mengukur kemampuan awal kalian tentang karakteristik fungsi kuadrat. Ya, silakan boleh kalian kerjakan dulu itu asesmen awal kognitif maupun non-kognitifnya. Silakan dikerjakan, kurang lebih waktunya 5-10 menit ya. Ibu rasa 5 menit cukup. Kalau sudah selesai kita baru lanjut. Selamat mengerjakan ya, silakan diisi. Silakan sekarang Ibu bagikan kalian LKPD masing-masing satu kelompok. Kasih Bu. Ambil. Iya. Oke, sudah semua kelompok mendapatkan LKPD-nya? Sudah ya? Oke.
Nah, diskusi kelompoknya nanti Ibu berikan waktu kurang lebih 30 menit ya. Nah, silakan. Pertama-tama silakan perhatikan ke depan dulu. Nah, perhatikan LKPD kalian. Oke, di lembar pertama itu ada capaian tujuan pembelajarannya kita hari ini. Nah, kalian fokus ke lembar yang kedua, petunjuknya. Jadi, silahkan kalian baca bahan ajar melalui LMS ya. Jadi ada yang berupa pembelajaran di LMS, ya. Ada juga video pembelajaran interaktif di LMS dan eksplorasi media pembelajaran GeoGebra. Ya, silakan sebelum kalian kerjakan itu cari dulu bahan ajarnya, media ajarnya melalui LMS. Silakan dibuka di LMS. Ada yang berupa video interaktif, ya, dan juga aplikasi eksplorasi melalui aplikasi GeoGebra. Oke, sudah jelas petunjuk pengerjaannya. Ada 5 masalah, silahkan dikerjakan dari masalah yang pertama dulu sampai yang terakhir. Waktu diskusinya bisa dimulai ya dari sekarang ya. Bisa buka aplikasi GeoGebra-nya? Bisa. Coba dibuka ya, dibuka aplikasi GeoGebra-nya di HP bisa ya, karena itu berupa link. Jadi coba dieksplor. Bagaimana sesuai kasusnya ya, yang mana dieksplor, sesuaikan juga dengan pertanyaannya. Yang tadi yang sudah ada dikirim linknya itu, silakan dibuka di sana ya. Gimana? Sudah diskusinya? Jadi setelah ini ingat buat kesimpulannya ya. Jadi dari ini semua buat kesimpulan secara keseluruhan. Ya, oke. Ingat juga eksplorasi GeoGebra-nya. Semuanya mencoba, jangan satu orang aja. Sangat bermanfaat nanti untuk materi yang menggambar-gambar ya. Di materi berikutnya tidak aja materi ini aja, nanti materi ada berikutnya yang ada gambar. Aplikasi ini bisa menggambar semua fungsi ya. Sudah sampai di mana? Sampai di kesimpulan. Baru kasus 1 ya? Iya. Oke, silahkan dilanjutkan ke kasus berikutnya. Jadi nanti kalau capek temannya nulis giliran ya, gantian. Diskusi berkelompok, jangan satu orang aja yang menjawab ya. Sudah ininya, aplikasi GeoGebra-nya sudah mau? Kalau di HP? Mau? Terlalu kecil ya aplikasinya? Bisa dibesarin? Zoom-nya tak bisa. Oh yang ini, kalau ini nggak mau ini pakai yang ini titik 3-nya. Open in app, coba. Ih, udah pop. Oh, udah mau. Ya, ini kan lebih besar nanti kelihatannya. Lebih besar kelihatannya dia ya. Jadi sampingnya dia ini dikecilin. Mana zoom in-nya? Coba dikecilin ya. Nanti ini kan bagian pinggirnya biar kelihatan jelas. Nanti ekspornya juga lebih gampang jadinya. Kalau yang ini sudah sampai di kasus yang sudah diekspor juga? Sudah. Aplikasinya? Sudah. Semuanya biar bisa pakai ya? Ya. Pasti bisa nanti dan pasti kepake nanti. Kalau yang ini? Udah tadi Bu, udah nyoba. Sudah dicoba. Sekarang ngerjainnya sampai di mana? Itu Bu. Bu. Ada yang Kita giliran gitu. ada permasalahan? Nah. Ya, aman ya? Ingat tulis di bawahnya. Ya. Iya. Ada yang ditanyain? Oh gini, nanti kan masalahnya itu baca. Oke, waktunya sudah habis ya? Sudah selesai mengerjakan? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah semuanya, ya, kita sekarang akan melakukan presentasi ya. Oke, boleh ya? Ada temannya mau maju duluan. Silakan ya. Beri tepuk tangan, sudah ada inisiatif untuk mau maju. Oke, jadi nanti silakan dipresentasikan yang masalah yang pertama berarti ya. Silakan dipresentasikan. Nanti yang lainnya. Oke.
Yang lainnya? Ya, perhatikan dulu temannya ke depan. Oke, silakan. Selamat pagi, saya Meli dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan diskusi kami tentang permasalahan pertama. Jadi, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat A kurang dari 0? Jawabannya, grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Dan yang kedua, apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat A sama dengan 0? Jawabannya, grafik berbentuk garis lurus. Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat A lebih besar dari 0? Jawabannya, grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Jadi, berdasarkan hal, hasil interpolasi nilai A pada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c disimpulkan jika A lebih besar dari 0, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Dan jika A sama dengan 0, maka grafik fungsi akan berbentuk lurus. Dan yang terakhir, jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Mungkin saya ditanya jawab dulu, mungkin ada yang bertanya. Ada yang mau nanya? Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Tanyakan mungkin apa yang kemungkinan, nah, yang kemungkinan terjadi sebelum temannya duduk nih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, biar enggak kebibuk lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Enggak ada? Ayo, enggak ada? Ada? Kalau nggak ada, coba ibu yang bertanya. Ada yang bertanya ya, ibu yang bertanya. Nah, tadi kan kalian sudah eksplorasi A-nya ya. Tadi aku bilang A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. A-nya sama dengan 0, garis lurus. A-nya lebih dari 0, ke atas. Mungkin nggak kira-kira grafiknya itu terbuka ke samping? Jangan dijawab dulu, teman-temannya kan nggak ada nanya tadi. Nah, sekarang ibu yang nanya, mungkin nggak grafiknya ke samping terbukanya? Nggak mungkin. Ya. Gimana penyaji, mungkin nggak? Tidak mungkin ya, benar ya. Oke, tidak mungkin ya. Jadi grafik hanya terbuka ke atas atau ke bawah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, bertepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali. Teman-teman, jadi hari ini saya rasa kelompok saya akan menyampaikan diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda. Saya Mawari, saya Nanda Hari, saya Ayu. Mungkin bisa di tengah sedikit biar dilihat teman-temannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat B kurang dari 0? Jawabannya, titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y atau daerah X negatif. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat B sama dengan 0? Jawabannya, titik puncak berada di sumbu Y. Pertanyaan ketiga, Nah, tunggu sebentar, ke kanan dulu, ke kanan. Ya, iya. apa yang terjadi pada grafik fungsi kuadrat saat B lebih dari 0? Jawabannya, titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y atau daerah X posisi. Lalu kesimpulannya akan dibacakan sama semua. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil eksplorasi nilai D pada fx sama dengan ax akar 2 plus bx plus c. Disimpulkan, jadi jika B lebih kecil dari 0, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Lalu selanjutnya, jika B sama dengan 0, maka titik puncak berada di sumbu Y. Selanjutnya, jika B lebih besar dari 0, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah ya? Sudah semua kelompok perwakilan maju ke depan. Sudah bagus semuanya. Nah, Ibu mau mungkin menyampaikan ulang atau klarifikasi sedikit dari awal ya. Dari kelompok 1 sudah bagus ya presentasinya terkait dengan pengaruh atau kontribusi dari nilai A terhadap fungsi kuadrat. Jadi coba kelompok 1 tadi kalau A-nya kurang dari 0. Kalau kurang berarti negatif ya. Berarti grafiknya terbuka ke bawah. Berarti kalau lebih ke atas. Kalau A-nya 0 lurus. Atau dalam artian dia tidak memenuhi definisi dari fungsi kuadrat. A-nya itu nggak boleh 0. Ya, definisi awal fungsi kuadrat A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia 0, dia bukan fungsi kuadrat, melainkan menjadi persamaan linier, menjadi garis lurus dia. Jelas ya? Oke. Pertanyaan tadi, mungkin nggak dia terbuka ke samping? Nggak mungkin ya. Grafik fungsi kuadrat dipengaruhi oleh A, B, dan C itu hanya memungkinkan terbuka ke atas dan ke bawah. Siapa yang mau mungkin menyimpulkan dari diskusi presentasi tadi terkait materi yang kalian diskusikan tadi tentang penemuan ini? Siapa yang mau menyimpulkan tadi? Ya, silakan. Siapa namanya? Gita, silakan Gita. Jadi karakteristik fungsi kuadrat yaitu sebagai berikut: nilai A mempengaruhi grafik menjadi terbuka ke atas atau ke bawah. Bila B mempengaruhi perpotongan dengan sumbu Y dan nilai D mempengaruhi perpotongan dengan sumbu X. Oke. Terima kasih Gita. Beri tepuk tangan untuk Gita. Ada yang mau menambahkan? Oke. Ada nggak kira-kira yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang disampaikan oleh Gita sudah lengkap sekali ya. Jadi karakteristik dari fungsi kuadrat. Kalian bisa lihat ya, fungsi kuadrat itu bisa dia terbuka ke atas atau ke bawah tergantung dari nilai A-nya. A-nya lebih terbuka ke atas, kurang ya ke bawah. Nah, titik puncak dipengaruhi oleh nilai B ya, bisa ada di kanan sumbu X, di kanan sumbu Y, di kiri sumbu Y, atau tepat berada di sumbu Y, pas di tengah-tengahnya. Kalau nilai C mempengaruhi titik potongnya, sumbu Y. Apakah dia memotongnya di Y-nya negatif, atau di Y-nya positif, atau dia memotongnya pas di titik pusat, atau di titik 0,0. Dan yang terakhir, nilai diskriminan itu mempengaruhi titik potong dengan sumbu apa namanya? Sumbu X. Jadi kalau lebih dia di 2 titik, kalau sama dengan 0 dia di 1 titik, kalau kurang dari 0 dia tidak memotong. Jadi seperti itu ya ilustrasinya. Jadi kalian ingat gimana karakteristik fungsi kuadrat yang dipengaruhi oleh nilai A, B, C, dan juga nilai E. Oke. Sekarang Ibu mau mengukur nih, kalian kan bilang nggak ada nih. Ibu mau mengukur kalian seberapa paham materi kita hari ini melalui asesmen akhir atau kuis yang bisa kalian akses melalui LMS. Silakan dibuka LMS-nya. Jadi sekarang silakan kalian buka asesmen akhirnya. Ya, ini ya, asesmen akhir dari karakteristik fungsi kuadrat. Ada 10 soal. Bentuk soalnya true, false, dan ABC. Ya, silakan dibuka. Waktu pengerjaannya kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit ya waktu pengerjaannya maksimal. Dan bisa dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah semuanya selesai mengerjakan kuisnya? Sudah. Oke, sudah semuanya ya. Jadi kalau di LMS sudah langsung muncul nilainya ya. Sesuai harapan nggak nilainya? Ada yang sesuai, ada yang enggak ya. Jadi kalau Ibu lihat grafiknya normal ya. Ada yang sudah bagus, ada yang tidak terlalu kurang ya, tapi sudah lumayan ya.
Jadi dari kuis itu kalian bisa tahu sendiri sampai di mana pemahaman kalian terkait tentang materi karakteristik dari fungsi kuadrat. Oke. Sudah? Nah, sekarang karena sudah pembelajaran diskusi juga sudah, kuis juga sudah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini secara keseluruhan. Apa kira-kira yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini atau apa yang mau kalian sampaikan? Dipersilahkan. Kira-kira siapa? Ada yang mau? Saya. Oke, silakan. Jadi hari ini tuh kita mengingat kembali karakteristik dari persamaan kuadrat yang kita pelajari minggu lalu. Habis itu sekarang hari ini tuh kita ngelanjutin bahas karakteristik fungsi kuadrat pakai GeoGebra. Oke. Aja. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Okta. Nah, sekarang mari kita merefleksikan diri bersama-sama. Ya, pembelajaran kita hari ini kita refleksikan agar di minggu depan pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira tadi saat pembelajaran berlangsung ya dari awal sampai sekarang, terlalu cepat nggak Ibu ngomong? Cepat nggak? Atau pas? Atau Bu, lembatin lagi dong Bu? Atau Bu, kecilin lagi suaranya Bu, terlalu keras Bu? Ada nggak? Ada. Pas suaranya? Pas. Ya, berarti nyaman ya di telinga kalian ya suaranya Ibu ya. Kecepatannya juga pas? Pas. Oke, pas. Lalu ada kesulitan nggak kalau dengan model kayak gini belajarnya hasil KPD? Tidak ada? Tidak kesulit? Tidak sulit? Tidak. Oke. Minggu depan, jadi minggu depan kita akan masih masuk ke materi fungsi kuadrat ya. Tapi topiknya yang berbeda, yaitu tentang karakteristik dari, bukan karakteristik lagi, apa namanya? Bukan, mengkonstruksinya. Tadi kan sudah tahu karakteristiknya. Kita akan menggambarnya sekarang. Dari karakteristik itu, kita menggambar fungsi kuadrat. Jadi silahkan dipersiapkan alat-alatnya. Mungkin penggaris, kalau kalian perlu kertas berpeta, boleh dibawa. Gambar boleh ya. Yang jelas minggu depan kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan dipersiapkan alat-alatnya termasuk nanti aplikasi GeoGebra. Tidak ada rahasia untuk sukses. Nggak ada rahasia untuk sukses ya. Itu adalah hasil dari persiapan kerja keras kalian dan belajar dari kegagalan. Nggak ada persiapan dari sukses ya. Silahkan berdiri dulu. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Kalian sudah sangat kondusif untuk belajarnya, mengikuti dengan baik, diskusinya juga lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Berdoa Ibu yang langsung pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, mari kita langsung tutup dengan Paramasanti. Aturan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang ya. Siang.